Kembali kita melihat situasi terkini di mana Gibran atau Wakil Presiden RI terpilih Gibran Rakabuming Raka telah tiba di gedung MPR RI. Ini adalah momen yang semakin dekat dengan ketibaan dari Prabowo Subianto selaku Presiden RI terpilih. Sebelumnya memang keluarga dari Prabowo telah tiba di gedung MPR, keberangkatan pun bersama dari Kertanegara, kediaman dari Prabowo Subianto. Kita melihat pemirsa momen iya, ini dia, kita lihat Gibran Rakabuming Raka memakai setelan Betawi sepertinya. Saya masih bersama Mas Nyarwi juga di sini, politik ini. Mas Nyarwi, kita lihat bisa dibilang agak unik ya. Ya. Didampingi istri. Kosong wajahnya nih kan. Ya, kita lihat ini adalah momen penyambutan dari kedatangan dari Gibran Rakabuming Raka disambut oleh pimpinan MPR RI. Ada sejumlah pimpinan yang menyambut langsung kedatangan dari Gibran dan Selvi. Tadi ketiba sekitar pukul 8.30. Gibran Rakabuming Raka beserta dengan istri. Sebelumnya keluarga dari Prabowo Subianto juga telah tiba, pemirsa. Oke, kalau kita mungkin bicara Gibran, terlepas dari memang anak dari Presiden Jokowi. Gibran adalah wakil presiden atau ya termuda dalam sejarah. Anda melihat bagaimana? Apakah memang bisa mengimbangi begitu kalau kita membahas mengenai apa kabinet yang akan cukup banyak diisi oleh menteri dari partai, kemudian Prabowo yang juga tokoh senior. Bagaimana pandangan Anda? Ya, yang pertama kan gini ya. Kalau dalam konstitusi itu kan di Indonesia wakil presiden itu membantu presiden kan gitu. Yep. Jadi tentu dasarnya adalah konstitusi dan biasanya di sana masing-masing tradisinya, masing-masing presiden yang termasuk yang menentukan penugasan atau bagian tugas kerja-kerja. Nah, di situ yang saya kira nantinya Pak Prabowo akan menentukan karena presiden kan gitu apa saja bidang-bidang yang akan diminta ya untuk namanya membackup sebagai wakil presiden. Dan itu kan juga kita lihat di masa sebelumnya. Misalnya Pak Jokowi dengan Pak Kiai Ma'ruf gitu kan. Pak Ma'ruf kan juga punya penugasan tertentu ya. Misalnya terkait apa namanya kayak ekonomi syariah atau apa itu banyak warnanya di sana gitu. Nah, sebelumnya juga saya kira Pak Jokowi, Pak JK gitu ya. Pak JK juga beda stylenya ketika menjadi wakilnya Pak SBY dibandingkan wakilnya Pak Jokowi karena kan presidennya ya berbeda kan gitu. Nah, ini saya kira nantinya itu akan yang menentukan tentu saya kira Pak Prabowo ya. Nah, tetapi yang menarik ya kemarin kalau kita lihat dari nama-nama yang diaudisi ya, itu kan ada nama-nama yang orang mengatakan oh ini yang biasa dekat dengan Mas Gibran atau Pak Gibran di sini gitu. Artinya kan ada akomodasi juga di sana representasi dari tokoh-tokoh yang dikenal selama ini membantu wakil presiden Pak Gibran di sini kan gitu. Nah, ini yang saya kira Pak Prabowo harus mengelola juga kan ya. Kira-kira pola penggunaan resources, penugasan bidang-bidang itu seperti apa. Tapi terlepas dari itu bahwa
presiden wakil presiden itu kan satu paket dalam pemilu. Betul, Nah betul, itu kan ya. artinya visi misi ya itu juga saya kira juga sudah dari awal ya dirumuskan bersama. Saya kira nanti tetap saja gitu ya tanggung jawab kolektifnya di kepemimpinannya adalah di figur keduanya gitu ya. Walaupun di banyak kalau kita misalnya tanya data survei gitu ya, itu kan yang lebih menonjol mana-mana tetap aja presiden kan gitu. Ya. Kayak kemarin juga ada riset di sejumlah apa yang dilakukan oleh media nasional, halnya kita lihat kan tingkat misalnya kepuasan gitu, nah itu kan lebih tinggi ke presiden dibandingkan wakil presiden. Itu hal itu biasa saja, sering terjadi di masa Pak Jokowi juga begitu ya. Apa yang diingat itu presiden gitu ya dibandingkan wakil presiden, walaupun masyarakat juga ingat, tetapi kemudian positioning sosok presiden itu lebih tinggi. Pasti, gitu ya, di mata masyarakat juga. Nah itu yang saya kira apa namanya ya pola kerja antar keduanya biasanya ya presiden yang menentukan seperti itu gitu. Iya, iya. Nah, kalau tadi bagaimana kalau kita melihat beberapa pemilihan presiden dan juga wakil presiden baru, tentu yang menjadi sorotan biasanya klisenya kita benar 100 hari kerja. Ini mengingat banyak yang apa ya, ada beberapa pihak mungkin mempertanyakan kapabilitas dari seorang Gibran. Apakah memang 100 hari kerja ini memang publik akan menyoroti itu dengan serius, ataukah memang apa ya berjalan ya bisa dikatakan ya klise saja gitu, Pak Nyarwi? Ya, menurut saya sorotan pada kinerja itu bukan personal begitu ya, tetapi pada kabinet Prabowo Gibran. Ya, secara menyeluruh, menyeluruh gitu. Dan ini mungkin bedanya di masing-masing kepresidenan bisa beda-beda caranya ini ya. Kalau apa di masa Pak Jokowi itu kan kalau kita lihat yang lebih disorot kinerja menteri-menterinya. Ya, kemudian si menteri A, menteri B, apa dan seterusnya. Nah, pertanyaannya apakah di masa Pak Prabowo nantinya itu tidak hanya pada menteri-menterinya, tetapi secara keseluruhan. Jadi artinya Pak Prabowo bersama Pak Gibran ini memanfaatkan panggung 100 hari untuk menjelaskan capaian-capaian apa dari seluruh ya para pembantunya gitu ya. Termasuk pemerintahan yang dipimpinnya kan gitu. Karena kalau misalnya menterinya ini kan dengan wamennya udah 100-an lebih kan gitu. Kalau nanti seandainya itu diputuskan semua gitu ya. Nah tiap hari kalau bicara 100 hari tiap hari aja satu-satu kan nggak bisa kan ya. Gitu. Kasarnya begitu ya. Betul. Nah tetapi kan saya kira bukan secara administratif seperti itu, tapi di banyak negara demokrasi itu biasanya elit yang terpilih atau elected official itu memanfaatkan panggung 100 hari gitu untuk dia berbicara kepada rakyatnya, karena pemilihnya itu kan rakyatnya loh ya. Jadi rakyat itu bukan sekedar ditunjuki tontonan gitu. Ini loh apa yang saya lakukan kepada anak buah saya, tidak, tetapi apa yang dikerjakan bersama anak buahnya, nah itu disampaikan atau dikomunikasikan kepada pemilihnya bahwa kita sudah mencapai ini, misalnya contoh gitu ya, ini yang belum kita capai gitu, kita cukup lumayan maksimal capainya di sini, ini yang masih ada kelemahan-kelemahan ya seperti itu. Artinya proses komunikasinya dilakukan secara langsung gitu ya kepada pemilihnya, pada konstituennya, pada masyarakatnya gitu ya. Bukan sekedar ditontonkan atau dipertontonkan ya kepada masyarakatnya. Nah, saya kira Pak Prabowo punya tradisi itu udah bagus gitu, dan itu udah lama kita lihat gitu. Karena di sini yang nanti kita lihat apakah 100 hari itu gitu ya, Pak Prabowo akan selalu menunjukkan upaya-upaya ya yang selama ini transisi sudah berjalan, maupun upaya-upaya yang nanti secara bertahap dia jalankan. Ya, karena kan banyak isu-isu yang pasti muncul di publik ya. Misalnya contoh isu kelas menengah ya mengalami penurunan, pertumbuhan ekonomi yang masih belum bergerak lebih tinggi lagi. Rasio Gini juga contohnya ya. Gitu, rasio Gini dan lain-lain gitu. Isu-isu lapangan pekerjaan, isu-isu pelayanan dan lain-lain. Nah, seperti ini kan isu-isu publik yang saya kira selalu akan ramai di media sosial gitu, selalu juga dalam berbagai percakapan. Nah,
Kalau muncul sebuah isu di masyarakat atau hal-hal yang dibutuhkan masyarakat, itu biasanya yang dicarikan pemimpinnya. Ya, misalnya ada apa-apa, makanya seringkali kan ada yang nanya, loh ini kok ada apa-apa kok dikait-kaitkan sama presiden, ya kan gitu. Kan presiden juga tidak tahu 100% apa yang terjadi di Indonesia ya. Nah, yang tahu ya ada tahu, tapi dari laporan anak buahnya. Tapi kan nggak mungkin ya seperti apa punya layar monitor yang bisa tahu semuanya kan. Iya, 100% tahu kan seperti tidak mungkin ya. Iya, jadi kalau misalnya masyarakat berpikir apa-apa dikaitkan dengan presiden, itu cara berpikir pemilih. Mereka mencari pemimpinnya, apa solusinya. Kalau ada kendala atau ada harapan, nah kira-kira pemimpinnya ini seperti. Nah itulah yang saya kira kehadiran sosok presiden di tengah masyarakat itu kemudian menjadi semakin urgen dan semakin kuat gitu ya. Nah di sini saya kira masa 100 hari tadi Cikal tanyakan, itu menurut saya menjadi masa krusial dari isu-isu apa yang paling katakanlah pemuncul utama di masyarakat gitu ya. Kemudian upaya-upaya apa dari kabinet Pak Prabowo ini ya bersama Pak Gibran itu apa yang sudah dikerjakan gitu ya. Nah itu yang saya kira akan ditunggu-tunggu penjelasannya oleh dari masyarakat gitu. Dan masyarakat itu biasanya juga cukup masyarakat Indonesia itu biasanya baik-baik ya. Jadi cukup sabar, ya cukup menghargai gitu ya. Tidak sekritis masyarakat di barat gitu ya. Seandainya ada kritis biasanya kelas menengah saja, tapi secara umum masyarakat kita itu masyarakat yang baik-baik ya secara umum. Pemaaf gitu. Lah ya. Ya, pemaaf gitu. Yang menarik juga Pak Nyarwi, kemarin kalau kita lihat pemanggilan ya calon menteri, calon wakil menteri, ini banyak juga publik yang menyoroti katanya ini menterinya rasa Pak Jokowi. Banyak menteri di eranya Pak Jokowi yang masih mungkin akan diberikan tanggung jawab kembali. Apakah memang biasa seperti itu bahwa menteri-menteri di rezim sebelumnya dipercayakan juga di pemerintahan baru? Ya, kalau dihitung dari kuantitatif jumlah ya, saya kira yang dilakukan Pak Prabowo ini termasuk rekor. Karena rekor? Iya dong, karena jumlah menteri yang kemungkinan ini kan kita belum tahu ya. Tetapi kan orang baru kemungkinan melihatnya dari audisi kemarin ya. Artinya kan di pemerintahan Pak Jokowi itu separuh ya, kurang lebih separuh itu yang kemudian bermigrasi dalam pemerintahan Pak Prabowo kan gitu. Ini kan pecah rekor kalau dibandingkan presiden-presiden sebelumnya. Ya kan nggak ada kan gitu. Kalau periode pemerintahan Pak Jokowi pertama ke Pak Jokowi kedua wajar. Kalau misalnya lebih banyak misalnya. Tetapi kalau ganti presiden misalnya kemudian menterinya besar, nah itu termasuk di sini Pak Prabowo saya kira yang pertama gitu ya dalam konteks itu di Indonesia gitu ya. Nah tapi bahwa pada periode pemerintah menteri-menteri yang pernah ikut membantu presiden di pemerintahan periode sebelumnya kemudian masuk periode berikutnya ganti presiden itu sudah sering kalau itu ya, tapi jumlahnya tidak sefenomenal ini gitu. Nah kita lihatlah dulu ya di era Bu Mega gitu kemudian pindah Gus Dur banyak juga yang menteri ikut ya, bahkan di era Pak Habibie ke Bu Mega aja masih ada ya. Kemudian juga di era Bu Mega itu ke Pak SBY. Ya Pak SBY juga masih ada kan beberapa. Nah artinya memang dibutuhkan orang-orang yang punya pengalaman sebelumnya gitu untuk mulai kekuasaan negara. Nah apalagi kalau kita lihat positioning Pak Prabowo ini gitu, itu memang dari awal ketika kampanye ya, itu kan kelanjutan dari pemerintahan Pak Jokowi kan gitu. Nah otomatis karena kelanjutan visi misinya berdekatan, visi misinya keberlanjutan. Nah karena keberlanjutan yang tentu paling mudah ya dan paling rasional tentunya ya Cikal itu adalah mengajak orang-orang yang selama ini bekerja dengan Pak Jokowi. Nah apalagi misalnya Pak Prabowo kita tahu kan sudah punya pengalaman juga ya bekerja sama ketika ya sekarang masih Menhan juga kan belum dilantik kan gitu. Nah artinya pernah kerja bersama-sama. Jadi dan saya memang kira akhirnya terlihat akrab ya. Ya, ya tentu di sini saya kira terkait dengan pengalaman bersama mau tidak mau ya karena pengalaman bersama itu biasanya chemistry-nya juga terbangun dan itu kepercayaan juga tumbuh. Nah itu saya kira juga menjadi peluang untuk mempermudah ya
nantinya mencapai target-target, apalagi gitu kalau terkait dengan keberlanjutan. Kita lihat Pak Prabowo itu kan juga saya kira pengen gitu ya proses nantinya transisi kekuasaan itu bisa langsung bekerja dengan maksimal juga. Kita akan lanjutkan Pak Nyarwi, kita akan ke gedung MPR dulu untuk mendengar pernyataan dari Wakil Presiden RI Maruf Amin. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh awak media, para wartawan yang selama ini telah membantu saya dalam menjalankan tugas kenegaraan sebagai Wakil Presiden. Saya merasa bahwa tidak optimal apa yang bisa saya sampaikan, saya dambakan pada negara, dan itu memang sesuai dengan kemampuan yang saya miliki dan juga kesempatan yang saya peroleh. Jadi kemampuannya juga segitu, kesempatannya pun juga segitu, sehingga itu yang bisa dikiprahkan. Karena itu ketika saya tidak bisa memberikan apa yang seharusnya lebih maksimal, karena itu saya mohon maaf pada seluruh masyarakat, pada bangsa, ya. Dan mudah-mudahan dengan adanya Wakil Presiden yang baru, beliau akan bisa lebih banyak lagi meneruskan dan juga memberikan sumbangsinya kepada bangsa dan negara. Ya, saya mohon maaf, terutama kepada saudara-saudara para wartawan yang mungkin juga banyak hal-hal yang saya kurang berkenan pada saya dan keluarga saya juga semua. Dan mudah-mudahan walaupun saya tidak jadi Wakil Presiden, kita bisa bertemu dalam event-event yang lain. Karena seperti saya katakan, pengabdian tidak hanya berada dalam posisi sebagai Wakil Presiden, tapi pengabdian tidak boleh berhenti dimanapun kita berada. Dalam kesempatan seberapapun kita dapatkan, kiprah pengabdian kepada Allah, kepada bangsa, kepada negara harus kita lanjutkan. Saya kira itu, dan saya merasa bahwa selama ini saya merasa sangat senang. Pemirsa, kita lihat Prabowo Subianto telah berangkat dari Kertanegara menuju ke gedung MPR RI untuk menjalani, kita lihat melambaikan tangan ke arah rekan-rekan media yang sudah berjaga. Ya, inilah momen perjalanan dari Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto pukul 8:55 waktu Indonesia Barat meninggalkan kediamannya di Kertanegara untuk menuju ke kawasan Senayan, tepatnya ke gedung MPR. Ya, kita lihat sambutan dari masyarakat, antusiasme yang kita lihat untuk menyongsong pemimpin baru di Republik Indonesia. Ya, kami akan terus memantau perjalanan Prabowo Subianto, pemirsa, dari kediamannya di Kertanegara menuju ke gedung MPR untuk segera menjalani prosesi pelantikan yang rencananya pelantikan sendiri akan dilaksanakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita akan juga tadi memantau beberapa titik lokasi di mana di gedung MPR keluarga dari Prabowo Subianto telah tiba. Kemudian Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih Gibran Rakabuming Raka juga telah tiba di gedung MPR. Wakil Presiden RI
yang baru saja tadi menyampaikan beberapa pernyataan kepada awak media, Kiai Haji Maruf Amin yang menyampaikan beberapa hal tadi kepada publik terkait masa akhir jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Ini kita lihat di sekitaran kawasan Kertanegara atau dekat dari kediaman Prabowo Subianto, masyarakat juga berkumpul. Tadi kita lihat bagaimana ketika mobil Prabowo meninggalkan kediaman disambut oleh hiruk-pikuk masyarakat yang memberikan sambutan kepada Prabowo yang akan segera dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Ini kita lihat kembali pemirsa. Perjalanan Prabowo Subianto yang juga kita melihat masih disambut dengan hiruk-pikuk dari masyarakat yang tentunya tidak ingin kehilangan momentum untuk melihat perjalanan Prabowo Subianto. Berbicara juga perjalanan, tadi kami juga sempat membahas dengan Nyarwi Ahmad, pengamat politik, bahwa perjalanan Prabowo Subianto menuju ke RI 1 adalah perjalanan yang panjang. Beberapa kali menyalonkan diri tetapi gagal. Kita kembali bergabung bersama Pak Nyarwi Ahmad. Pak Nyarwi, tadi kalau kita sempat terakhir membahas mengenai bagaimana kinerja yang akan disorot ya, kemudian bagaimana orkestrasi yang akan dibangun oleh Pak Prabowo dengan Gibran dengan kabinet yang cukup gemuk ini gitu ya. Tapi kalau yang hal menarik juga, nantinya ketika sudah menjabat, Pak Prabowo ini di belakangnya akan ada dua mantan presiden. Ada Pak Jokowi, ada juga Pak SBY. Belum lagi nanti apakah akan bertemu juga dengan Bu Megawati. Ini apakah menjadi tantangan tersendiri atau seperti apa pandangan dari Pak Nyarwi? Saya kira begini, sosok figur Pak Prabowo ini juga tipe yang dalam track record kepemimpinannya itu juga saya kira punya kemandirian, punya keberanian, bahkan termasuk keberanian mengambil risiko. Ya, risk taking itu juga tipe pemimpin Pak Prabowo juga, termasuk decisif ya. Decisif itu artinya tidak ada keraguan-keraguan ketika dia memutuskan juga. Nah, saya kira sosok dan karakter Pak Prabowo ini bukan tipe pemimpin yang suka di bawah bayang-bayang gitu ya. Nah, jadi dia tahu kapan menjadi anak buah, dia tahu, dan itu beberapa kali disampaikan kan, kapan menjadi pemimpin kan gitu. Nah, ketika menjadi pemimpin ya tentu keputusan ada di tangan pemimpin, tanggung jawab ada di tangan pemimpin kan gitu. Berbagai analisis, kajian juga keputusan akhirnya pemimpin kan termasuk keputusan-keputusan akhir. Jadi seandainya misalnya mantan presiden gitu ya nanti bergabung, katakanlah masuk di Dewan Penasihat atau bahkan menjadi ketua gitu ya, Dewan Penasihat Presiden misalnya, seperti itu. Saya kira keputusan resmi tetap ada di tangan presiden. Dan tipe Pak Prabowo ini menurut saya juga bukan tipe pemimpin boneka gitu ya. Artinya yang mudah disetir, dipengaruhi tidak juga. Gitu. Intervensinya agak masif juga tetap. Iya, kita kan bisa melihat ya dari background ya. Pertama misalnya ketika di dunia militer ya, itu tentu saya kira juga bisa dilihat ya track record Pak Prabowo. Salah satunya misalnya lewat buku yang diterbitkan tahun lalu ya, kepemimpinan dunia militer itu kan dia punya menerbitkan 2 buku misalnya di sana. Kemudian kalau kita lihat juga Paradok Indonesia itu kan apa yang dia refleksikan juga di situ. Itu kan saya kira dia punya prinsip-prinsip yang itu tidak mudah saya kira dipengaruhi. Dia akan mencerna tentu, berargumen ya, tetapi tidak mudah sepenuhnya mempengaruhi, apalagi dari kalau kita lihat ya, dia ini dari tradisi keluarga intelektual. Betul. Pak Hasim yang Pak intelektual Sumitro, biasanya Pak Sumitro. Intelektual itu biasanya mau tidak mau akan berdebat kalau dia punya pendapat. Terbiasa apakah untuk terbuka ya, berpikir terbuka. Pendapatnya itu akan disetujui atau tidak, berdebat dulu biasanya begitu. Berbasis data juga kan gitu. Nah, yang ini yang saya kira seandainya bisa ada tokoh-tokoh itu akan menjadi mitra dialog, mitra diskusi ya dari Pak Prabowo ya, bukan kemudian menurut saya ya akan menyetir atau mempengaruhi tidak, atau menjadi bayang-bayang tidak, saya kira itu. Tergambarkah dengan karakteristik atau track record dari Pak Prabowo, demokrasi akan
tetap terjaga mengingat ada beberapa sentimen yang mengatakan bahwa ini militer lagi nih gitu. Gimana kalau dari track record itu Pak Nyarwi? Ya, kalau itu begini ya, kalau melihat masa depan kan saya sendiri tidak tahu. Betul. Karena itu apa, ilmu saya itu bukan ilmu peramal ya. Jadi saya tidak bisa meramalkan masa depan. Tetapi kita kan harus melihat apa yang pernah disampaikan dari basis-basis fakta dan data yang pernah disampaikan Pak Prabowo. Pertama begini, termasuk ketakutan masyarakat juga. Ketakutan itu wajar. Gitu, tetap karena apa? Karena pertama background Pak Prabowo itu militer. Masih ingat kalau zaman dulu itu kan. Tapi ini dulu sekali kalau gen Z yang gen alpha atau gen Z mungkin udah nggak kenal lagi atau nggak tahu sejarahnya gitu. Ya, beberapa puluh tahun lalu, lebih dari 25 tahun lalu itu kan Indonesia dipimpin rezim otoriter. Namanya Pak Harto, dan itu militer luar biasa powerful dan sangat otoritarian atau autokratik gitu ya. Nah, tidak ada kebebasan dan seterusnya. Nah, tapi kita kan sudah hidup sekian puluh generasi, sekian puluh tahun dan satu generasi lebih. Dengan era informasi yang semakin terbuka. Informasi yang terbuka, kebebasan, bahkan media sosial yang luar biasa seperti itu. Saya kira juga Pak Prabowo ini juga bermetamorfosis. Ya, artinya dulu itu memang tugas di militer kan gitu. Berbeda dong. Nah, kemudian lihat aja mendirikan partai politik kan gitu. Itu kan proses yang demokratis juga ya. Ketika mendirikan Gerindra dan seterusnya ya sampai sekarang gitu. Nah, saya kira Pak Prabowo ini sebagai pemimpin, bukan sebagai elit dengan background militer ya. Itu juga pemimpin politik yang lahir di era demokrasi. Buktinya mendirikan partai politik pasca reformasi kan gitu. Nah, itu kan partai itu lahir dalam konteks demokrasi. Jadi itu saya kira akan memegang prinsip-prinsip demokrasi gitu. Apalagi misalnya kalau kita lihat tradisi keluarganya juga, itu juga saya kira juga di sana menghargai demokrasi. Tergambar gitu. Iya, tergambar di sana. Nah, belum lagi yang ketiga kalau kita lihat dalam berbagai kesempatan, ingat ya, waktu masih capres masih maju untuk capres gitu ya. Dalam kompetisi kemarin, itu kan pada berkunjung semua capres ke Dewan Pers. Masih ada putarannya kalau mau kita putar gitu rekamannya. Bagaimana pernyataan Pak Prabowo terkait dengan misalnya asumsi khawatiran nanti kalau Pak Prabowo menjadi pemenang, nanti kebebasan pers akan hilang, kira-kira gitu. Dan itu dijawab tegas loh. Soal garansi, komitmen pada demokrasi, kebebasan, itu disampaikan di sana. Ya, dan belum lagi banyak hal ya. Makanya saya kira dan sebagai saya kira kan Pak Prabowo ini di usianya sudah 73 ya, sudah matang dalam melihat perubahan demokrasi di Indonesia. Saya kira tidak akan mewariskan, tidak maulah ya ada nama buruk ya yang dia ingin meninggalkan legacy terkait dengan perusahaan demokrasi. Enggak, saya kira enggak. Ya, jadi tentu tapi memang kemudian ya jika itu pertanyaannya bukan soal persepsi anti demokrasi apa tidak. Kadangkala tantangannya ke depan gitu ya untuk konteks Pak Prabowo itu kan di tengah ya tantangan geopolitik yang luar biasa, ketidakmenentuan yang luar biasa ya. Negara itu kan harus kuat. Leader juga harus strong, leadernya juga harus ada leadershipnya gitu. Dan negara harus decisif, misalnya mengatasi ekonomi yang juga harus bergerak ya, artinya tidak boleh mandek gitu ya. Terus berbagai tekanan-tekanan dan pilihan-pilihan yang kadang sulit. Nah, ini yang kemudian menjadi tantangan gitu, sejauh mana gitu ya menjaga gitu dan mengelola kekuasaan gitu untuk mencapai akselerasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan dan lain-lain. Di satu sisi yang itu sangat penting sekali, tapi di sisi lain tetap menjaga prinsip-prinsip demokrasi, keputusan secara demokratis gitu ya. Masyarakat juga menikmati kebebasan berekspresi yang kadang-kala ekspresi dan kebebasan masyarakat itu tidak enak di telinga elit. Kenapa? Karena cerewet lah, dibully lah, ini kan itu. Pemilihan kata-kata yang kadang-kadang juga. Iya, pokoknya nggak enak. Berlebihan. Iya, berlebihan. Kadang nggak sopan, kadang macam-macam gitulah. Nah, itu kan membuat panas dan pedas ya di telinga elit gitu loh. Nah, ini tantangan memang, dan itu sesungguhnya semua pemimpin ya di dunia manapun sebenarnya di era media sosial itu salah satunya tantangannya di situ gitu. Nah, tetapi kan
Kalau kita lihat, kalau saya yakin, kalau saya ditanya, saya masih punya keyakinan yang positif gitu dan kuat bahwa sosok Pak Prabowo ini sudah sangat matang ya untuk konteks menyeimbangkan antara pilihan-pilihan yang tadi itu. Baik, gitu. Pak Nyarwi dan juga pemirsa, kita simak Presiden terpilih Republik Indonesia Prabowo Subianto telah tiba di gedung MPR RI. Setelah tadi perjalanan dari Kertanegara pukul 8.55 dan saat ini pukul 9 lebih, kurang lebih pukul 9.07 waktu Indonesia Barat tiba di gedung MPR RI untuk menjalani momen bersejarah hari ini. Indonesia akan segera memiliki pemimpin baru yang akan memimpin bangsa ini selama 5 tahun ke depan. Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang sebelumnya telah tiba terlebih dahulu di gedung MPR RI. Inilah momen-momen yang tentunya sangat ditunggu-tunggu oleh rakyat Indonesia. Kalau kita juga melihat tadi bagaimana kemeriahan keberangkatan dari Prabowo Subianto dari kediamannya, inilah momennya, pemirsa. Kita akan menantikan kehadiran dari Prabowo Subianto. Ya, pemirsa, itulah momen kedatangan dari Prabowo Subianto, Presiden terpilih Republik Indonesia yang sesaat lagi saat dilantik akan menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8. Sebuah momen yang ditunggu oleh masyarakat. Sebuah perjalanan panjang tentunya untuk Prabowo Subianto yang sudah maju dalam kontestasi Pilpres. Yang pertama kali sempat maju sebagai cawapres dari Capres Megawati Soekarno Putri, kemudian sempat 2 kali mencalonkan diri sebagai presiden. Gagal, dan kali ini momennya untuk Prabowo Subianto. Inilah tahunnya untuk Prabowo Subianto. Banyak yang mengatakan seperti itu. Sebagai langkah ke depan tentunya pembuktian dari seorang Prabowo Subianto. Ambisinya untuk memajukan bangsa ini. Dalam 5 tahun ke depan, kerjasama, kolaborasi antara Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, dan sejumlah menteri yang akan bekerja di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran akan diuji bagaimana menjawab tantangan ke depan. Tadi kehadiran Prabowo Subianto, kita lihat perjalanan tidak ada hambatan, pemirsa, dan langsung disambut ketika tiba di gedung MPR RI, maksud kami, oleh pimpinan MPR, dan memakai kostum yang senada atau sama dengan Gibran Rakabuming Raka. Tadi juga Prabowo didampingi langsung oleh putranya, Didit Hedi Prasetyo. Artinya tidak lama lagi kita akan menyaksikan momen yang paling ditunggu-tunggu. Puncak dari acara kali ini, pelantikan dari Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Kita akan melihat lagi kehadiran
Sepertinya tamu negara yang hadir kali ini karena sejumlah tamu kenegaraan juga sejak kemarin sudah tiba di Indonesia. Ini adalah sebagai momen bahwa memang publik atau pemimpin dunia menyaksikan sebagai saksi Presiden terpilih Prabowo Subianto akan segera dilantik. Kita lihat Prabowo masih berada untuk menyambut para tamu negara. Satu persatu telah tiba di gedung MPR RI. Kita lihat masih Prabowo menerima tamu negara. Jumlah negara besar seperti perwakilan dari Tiongkok, kemudian Rusia. Ini juga bisa menjadi sebuah penanda bagaimana nantinya hubungan kerjasama bilateral ataupun multilateral Indonesia dengan sejumlah negara. Kita lihat jika dari bendera ini adalah tamu negara dari Jepang. Sudah tiba di gedung MPR RI. Oke, tamu negara cukup banyak yang hadir, Pak Nyarwi. Ini sebagai apa ya, bisa dikatakan sinyalemen bagus bahwa nanti hubungan bilateral, multilateral Indonesia akan lebih cair nantinya ke depannya. Ya, saya kira begini ya, momen-momen pelantikan sosok kepala negara itu selalu penting bagi negara-negara sahabat. Ya, kalau kita lihat ya dari daftar yang berkembang yang masuk, misalnya dari teman-teman juga ya, itu kan paling nggak 20-an lebih ya, 20 sekian lah ya. 23 kalau salah. 23 sudah ya. Nah itu kan ada negara-negara yang terdekat dengan kita ya, ASEAN ya. Kemudian ASEAN Plus ya. Termasuk China, Jepang dan lain-lain. Ya, bahkan kemudian juga di Eropa juga ada kan, kayak Jerman juga mengirimkan gitu ya, belum Timur Tengah juga ya, negara sahabat-sahabat kita di Eropa sebenarnya. Nah, Asia Pasifik ya, Australia gitu ya, termasuk juga tadi ada Kanada misalnya seperti itu. Jadi saya kira gitu ya, ini representasi dari dukungan internasional kepada terpilihnya Pak Prabowo kan gitu ya. Dan ini juga selain ini sebagai kebiasaan di mana pemimpin negara itu biasanya tradisinya kalau dilantik mengundang ya pimpinan negara lain. Nah itu juga saya kira istilahnya menjadi dukungan ya kepada peluang-peluang kerjasama ya. Nah ini kan juga ada yang dari Tiongkok ya, RRT misalnya. Saya kira juga kita banyak kerjasama perdagangan ya. Dan sekarang peluang-peluang dinamika ekonomi itu kan sifatnya selalu saling mengaruhi satu sama lain. Jadi kalau nggak ada kerjasama yang bagus gitu, nah itu saya kira kita juga sulit ya sama-sama mendorong pertumbuhan ekonomi seperti itu. Gitu. Jadi itu saya kira. Termasuk ketika menjadi Menteri Pertahanan juga Pak Prabowo ini cukup
rajin ya untuk bertemu dengan sejumlah. Iya, bahkan kalau kita simak ya Cikal, sebelum kemarin-kemarin masih di Menteri Pertahanan kan juga dapat penugasan juga ya dari Pak Jokowi untuk melakukan kunjungan-kunjungan internasional, ya ke Jepang, ke Eropa, bahkan ke Amerika seperti itu. Dan artinya gini, basis politik dan basis dukungan internasional ya pemerintahan Pak Prabowo Gibran ke depan itu saya kira sudah cukup kuat. Nah, cuma memang sejauh mana kira-kira gitu ya posisi Indonesia itu baik di dalam juga makin kuat gitu ya, misalnya contoh strategi hilirisasi, industrialisasi itu makin menguat, misalnya begitu, capaiannya makin nyata. Kemudian pada level global itu daya kompetisinya juga meningkat. Nah, ini yang tantangannya kan di situ. Ya, kenapa? Nah, lingkungan internasional ini juga banyak ketidakmenentuan kan secara ekonomi. Pertanyaannya dengan kondisi pressure ekonomi yang seperti itu, ya politik juga gitu ya, misalnya Timur Tengah yang potensinya konfliknya belum berhenti sampai hari ini. Nah, pertanyaannya kan sejauh mana nanti kita bisa istilahnya di bawah Pak Prabowo, kemudian Pak Prabowo itu bisa meningkatkan daya kompetisi kita di domestik, pertumbuhan ekonomi meningkat, di internasional misalnya potensi kayak ekspor dan lain-lain gitu ya. Itu makin berkembang seperti itu. Nah, ini yang tidak, saya kira tantangan-tantangan yang tidak mudah ya kita hadapi. Karena kalau kita bicara internasional itu salah satu kata kunci yang paling menonjol hari ini itu ketidakpastian, uncertainty. Di politik juga penuh ketidakpastian. Artinya kalau banyak ketidakpastian, di ekonomi juga kata kunci trust mungkin ya, trust kepada pemimpin yang terpilih ini begitu. Satu trust, kemudian saling mensupport, saling berkolaborasi atau mendukung, ya. Saling berempati bahkan gitu ya, itu juga menurut saya penting. Bayangkan ya, hal yang seringkali menjadi pengalaman kita itu yang tidak bisa kita prediksi. Kalau yang lain kan kadang-kala masih bisa ya. Nah, saya bukan ahli ekonomi, tapi kan biasanya itu misalnya seperti tren krisis dan lain-lain, krisis ekonomi, finansial, itu pun masih bisa terprediksi. Tapi kadang-kala yang 100% agak susah itu termasuk kan bencana seperti itu. Oke, seperti wabah kemarin. Wabah, apa COVID kemarin. Ya, contoh dulu misalnya Aceh tsunami itu, siapa yang bisa memprediksi 100%? Sulit sekali. Wabah COVID kemarin misalnya, itu siapa? Nah, dalam kondisi seperti itu, kadangkala yang dibutuhkan adalah simpati, empati, dan dukungan, kolaborasi internasional. Kenapa? Karena kan aksi-aksi humanitarian itu saling dibutuhkan satu sama lain. Ya sama persis kalau misalnya bencana perang di Timur Tengah misalnya, maka kita itu kan langganan ya, kirim pasukan perdamaian terus menerus seperti itu contohnya. Karena itu tidak lain bentuk humanitarianisme dan internasional humanitarianisme ya, bentuk wujud simpati dukungan kita kepada komunitas masyarakat kolaborator atau yang menjadi teman-teman kita di lingkup internasional seperti itu. Oke, baik. Ini banyak insight yang kita dapatkan dari Pak Nyarwi Ahmad terkait dengan bagaimana ke depannya konstelasi politik, termasuk juga dengan bagaimana politik global nantinya. Pak Nyarwi, terima kasih atas waktunya kebersamaannya bersama kami. Dan pemirsa, kita akan terus memantau situasi terkini dan perkembangan dari gedung MPR RI jelang pelantikan dari Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka.
Ya, bisa Anda menyaksikan breaking news pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029. Kali ini bersama saya, Togi Snaga. Dan kita masih di lokasi gedung DPR MPR RI, di mana terlihat Prabowo Subianto ini menyambut para tamu undangan dari berbagai negara, diantaranya dari Jepang tadi setelah tiba, Mesir, dan negara-negara lainnya. Dan jadwal agenda acara pembacaan Sumpah Presiden dan Wakil Presiden RI 2024-2029, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka ini rencananya akan digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini, tanggal 20 Oktober 2024. Rangkaian acara sesuai agenda ini akan dimulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, sedangkan pengucapan sumpah akan dilakukan setelahnya. Ya, misal selain pengucapan sumpah Presiden dan Wakil Presiden terpilih, acara pelantikan tersebut ini rencananya juga diisi sejumlah agenda lain. Seperti di antaranya ada pidato dari Sang Presiden hingga pertukaran tempat duduk antara Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024 Joko Widodo Ma'ruf Amin ke Prabowo Gibran. Ya, saat ini telah tiba di Istana Negara, siap berangkat ke gedung DPR MPR RI, di mana nantinya akan dilangsungkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Inilah situasi terkini di Istana Negara. Sepertinya terlihat rombongan dari Presiden Joko Widodo ini sedang bersiap-siap menuju gedung DPR MPR. Dan pemirsa, acara nanti ini juga sekaligus menandai resminya suksesi tampuk pemerintah Jokowi Amin ke tangan Prabowo Gibran. Sebelumnya Prabowo Gibran terpilih melalui pemilihan umum presiden atau pilpres ini pada Februari 2024 lalu dengan perolehan suara sekitar 58%. Dan rencananya pemirsa, pembacaan sumpah atau pelantikan Presiden dan Wapres 2024-2029 ini digelar dalam sidang paripurna MPR RI. Acara nanti kini akan dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya pada pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Setelahnya ini diikuti untuk mengheningkan cipta pukul 10.03 dan pembukaan sidang paripurna ini oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR pada pukul 10.06 waktu Indonesia bagian Barat. Dilanjutkan nanti pengucapan sumpah Presiden RI pukul 10.26 dan pengucapan sumpah Wapres ini pukul 10.28 waktu Indonesia bagian Barat. Penandatanganan berita acara pukul 10.30 dan penyerahan berita acara pukul 10.35. Ya, terlihat Presiden Joko Widodo ini bersama istri dan cucunya ini bersiap meninggalkan Istana Negara menuju gedung DPR RI. Terlihat Presiden Joko Widodo ini menggunakan berbaju daerah Jawa.
Dan pemirsa, acara pelantikan Presiden Wapres terpilih 2024-2029 Prabowo Gibran ini relatif tak mengalami perubahan berarti. Ini ketimbang pelantikan Presiden Wapres sebelumnya Jokowi Amin pada 2019 silam. Sekali lagi ini adalah situasi terkini di Istana Negara, di mana Presiden Joko Widodo beserta istri dan rombongan keluarga ini akan menuju ke gedung DPR MPR RI Senayan. Dan terlihat para staf dari kepresidenan ini dan pemirsa iring-iringan Presiden Joko Widodo mulai meninggalkan Istana Negara, disambut oleh para staf kepresidenan dan menyanyikan lagu Terima Kasih Bapak Joko Widodo. Ini telah menjabat selama 2 periode atau 10 tahun. Ya, terlihat Presiden Joko Widodo ini menyapa para stafnya untuk berpamitan hari terakhir di Istana Negara. Sekali lagi bisa inilah rombongan Presiden Joko Widodo meninggalkan Istana Negara di hari terakhir menjabat sebagai Presiden, di mana rombongan Presiden Joko Widodo ini akan menuju ke gedung DPR RI untuk acara pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka menjadi Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029. Dan terlihat banyak sekali masyarakat ingin menyapa untuk terakhir kalinya Presiden Joko Widodo menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7. Dan mengingat betapa pentingnya acara pelantikan Presiden 2024, aspek keamanan menjadi prioritas utama yang tidak dapat diabaikan, pemirsa. Dan untuk memastikan kelancaran dan keselamatan selama acara tersebut, berbagai langkah pengamanan telah direncanakan secara matang. Ya, salah satu langkah utama adalah pengerahan sebanyak 15.000 personel kepolisian yang akan bertugas mengamankan lokasi pelantikan, serta jalur-jalur yang mengarah ke tempat acara berlangsung. Adapun informasi 100.000 prajurit TNI akan menjaga sama proses pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Dan pengarahan ini merupakan langkah antisipatif untuk mencegah segala bentuk gangguan yang mungkin akan terjadi, serta untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat yang menyaksikan momen bersejarah ini. Selain itu, bisa koordinasi yang erat antara Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan pihak Polri, ini berbagai instansi terkait lainnya akan dilakukan untuk memastikan semua aspek pengamanan berjalan secara sinergis. Dan pemirsa, jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, ini Mercedes-Benz Indonesia ini turut ambil bagian dari acara tersebut. Dan pabrikan mobil asal Jerman ini menyediakan puluhan S-Class atau S450 untuk kendaraan para tamu negara.
Di antaranya telah tiba, tadi ada Mesir, Jepang, dan negara-negara tetangga. Dan nantinya pemirsa, ini ada sejumlah artis dan band papan atas akan memeriahkan acara Pesta Rakyat pelantikan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Ya, terlihat rombongan Presiden Joko Widodo beserta istri dan keluarga besar. Ini sebentar lagi telah masuk ke kawasan Tamrin, Jakarta Pusat. Dan terlihat banyak sekali masyarakat Indonesia ini telah menantikan sejak pagi hari di Bundaran HI untuk menyaksikan terakhir kalinya Presiden Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia ke-7. Dan terlihat juga tadi barusan tamu undangan dari negara Australia ini telah menuju ke gedung DPR RI untuk menyaksikan atau kehadiran pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029. Dan pemirsa, sekali lagi nantinya akan ada 13 panggung. Ini di sepanjang jalan, ini akan ada disediakan makanan dari UMKM dan juga kaki lima juga libatkan dalam pesta rakyat untuk menyambut Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Gibran untuk tahun 2024-2029. Dan bertepatan di hari Minggu, misal hari Car Free Day ini ditiadakan hingga sore nanti. Adapun nanti juga panggung ke-6 ini di Bundaran Patung Kuda ini akan diisi oleh grup band Indonesia Run, ada Mendadak Koplo dan Kanda Brothers. Panggung keempat ini terletak di Bundaran Hotel Indonesia yang akan dimeriahkan oleh Nella Karisma, Ayu Ting Ting, dan Chaplin Band. Ya, bisa lihat situasi terkini di sebelah layar kaca Anda. Sekali lagi inilah iring-iringan dari Presiden Joko Widodo beserta istri dan keluarga besar menuju gedung DPR RI. Adapun juga Prabowo Subianto ini menjamu kedatangan perwakilan negara sahabat yang akan hadir di pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029. Dan pemirsa, ini para tamu-tamu ini dikabarkan ini sudah tiba di Indonesia ini sejak hari Sabtu. Dan tempat kedatangan tamu negara itu di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta dan serta Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Sekali lagi bisa Mabes dan juga Mabes TNI dan Polri ini sudah menyiapkan para personel gabungan sejumlah 115.000 orang. Ini terdiri dari 100.000 prajurit TNI dan 15.000 anggota Polri. Adapun TNI membentuk 10 satuan tugas atau satgas yang tergabung dalam Komando Gabungan Terpadu Pengamanan Tamu Penting atau VVIP. Ini khusus untuk pengamanan Presiden, Wapres, dan tamu negara.
Sedangkan ada 8 satgas dibentuk oleh Polri untuk acara pada pagi hari ini. Baik, misalnya situasi terkini rombongan Presiden Joko Widodo ini telah melintasi halte Tamrin atau Bundaran Indonesia. Sekali lagi misalnya jadwal agenda acara pembacaan Sumpah Presiden dan Wakil Presiden RI 2024-2029 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka ini rencana digelar di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari Minggu 20 Oktober 2024. Ya, telah hadir ini para tamu undangan dari berbagai negara. Dan pemirsa, rangkaian acara sesuai agenda dimulai pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, sedangkan pengucapan sumpah akan dilakukan setelahnya. Sangat luar biasa sekali. Alright, kita sambut ini ada jajaran. Jajaran di sana luar biasa. Terus lambaikan tangannya. Terus lambaikan tangannya. Ya, terlihat masyarakat sudah meramaikan area Bundaran Hotel Indonesia atau Bundaran HI, di mana nantinya akan ada pesta rakyat. Dan pemirsa, selain pengucapan sumpah Presiden Wakil Presiden terpilih, acara pelantikan tersebut ini rencananya juga diisi sejumlah agenda lain. Seperti diantaranya pidato dari sang Presiden hingga pertukaran tempat duduk antara Presiden Wakil Presiden 2019-2024 Joko Widodo Ma'ruf Amin ke Prabowo Gibran. Acara nanti menandai resminya suksesi tampuk pemerintah Jokowi Amin ke tangan Prabowo Gibran. Sebelumnya Prabowo Gibran terpilih melalui pemilihan umum atau Pilpres pada Februari 2024, lalu dengan perolehan suara sekitar 58%. Ya pemirsa, inilah situasi terkini di sebelah kiri layar kaca Anda. Sekali lagi, Prabowo Subianto ini menyambut para tamu undangan negara. Sementara itu di sebelah kanan Anda, inilah rombongan dari Presiden Joko Widodo telah masuk atau Presiden Jokowi telah tiba di komplek parlemen.
Ya pemirsa, Presiden Joko Widodo telah tiba di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Dan pemirsa, acara pelantikan Presiden dan Wapres terpilih 2024-2029 ini Prabowo Gibran relatif tak mengalami perubahan berarti ketimbang pelantikan Presiden Wapres sebelumnya Jokowi Amin pada 2019 silam. Dan pemirsa, Presiden Joko Widodo beserta istri ini telah tiba di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Mohon maaf maksud kami pemirsa, Wakil Presiden Ma'ruf Amin ini telah tiba di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen. Wakil Presiden Ma'ruf Amin ini ditemani atau didampingi oleh sang istri. Tapi kita juga masih menunggu iringan berikutnya ya. Yang mana Bu Haji kira-kira nih? Ada yang paling semangat, mana yang paling semangat? Hai! Yang pertama meninggal. Dan pemirsa, ini adalah berikut rangkaian sidang paripurna pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada hari Minggu 20 Oktober 2024. Rencananya ini akan dimulai pukul 10 pagi untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dilanjuti mengiringan cipta, pembukaan sidang paripurna dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029 oleh Ketua MPR. Selanjutnya pukul 10:26 ini ada pengucapan Sumpah Presiden RI. Dilanjuti pengucapan Sumpah Wakil Presiden Republik Indonesia, penandatanganan berita acara pelantikan, penyerahan berita acara pelantikan.
Adapun nanti pertukaran tempat duduk Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029 dengan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024. Dilanjuti pada pukul 10.42, ini pimpinan MPR akan melanjutkan memimpin sidang paripurna MPR. Dilanjuti pidato Presiden RI, pimpinan MPR melanjutkan memimpin sidang paripurna dan pada pukul 11.23, ini menurut informasi yang kami punya, sidang paripurna akan selesai. Dan pemirsa, inilah rombongan dari Presiden Joko Widodo. Ini telah masuk ke area atau kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Sekali lagi bisa jadwal agenda acara pembacaan Sumpah Presiden Wakil Presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Ini rencananya digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dan rangkaian acara sesuai agenda, ini pada pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat, sedangkan pengucapan sumpah akan dilakukan setelahnya. Dan pemirsa, acara pelantikan Presiden Wapres terpilih 2024-2029 Prabowo Gibran relatif tak mengalami perubahan berarti. Sekali ini ketimbang pelantikan Presiden Wapres sebelumnya Jokowi Mamin pada 2019 silam. Acara tetap digelar di tempat yang sama, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Kendati sejumlah acara kenegaraan sudah dilangsungkan di Ibu Kota Negara atau IKN seperti peringatan Hari Ulang Tahun RI ke-24. Sejumlah acara seremonial seperti perpindahan tempat duduk juga akan digelar. Bedanya 5 tahun lalu prosesi seremonial itu hanya dilakukan Ma'ruf Amin ke Yusuf Kala. Mengingat Jokowi melanjutkan periode keduanya sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia. Ya pemirsa, Presiden Joko Widodo atau RI 1 telah tiba di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen dan disambut oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dan pemirsa, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Iriana didampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto menuju ke Gedung Nusantara atau tempat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029. Presiden Jokowi ini disambut Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta Ketua MPR RI, disambut oleh Ketua MPR Ahmad Muzani dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka beserta istri.
Dan pemirsa, ini berikut profil dari Prabowo Subianto yang akan dilantik jadi Presiden Republik Indonesia hari ini, hari Minggu 20 Oktober 2024. Hari ini Prabowo Subianto dilantik jadi Presiden Republik Indonesia menggantikan Joko Widodo atau Jokowi. Sosok Prabowo Subianto, Presiden RI yang baru, ini pengganti Jokowi itu merupakan purnawirawan Jenderal Baret Merah atau Kopassus TNI. Prabowo Subianto merupakan sosok yang berlatar militer, yakni TNI Angkatan Darat. Bahkan Prabowo Subianto pernah jadi Komandan Jenderal atau Danjen Kopassus, Satuan Khusus Andalan TNI Angkatan Darat. Selain purnawirawan, Jenderal Baret Merah atau Kopassus TNI, Prabowo Subianto ini juga pendiri dari Partai Gerindra. Kini Prabowo jabat sebagai Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Dan di masa kepemimpinan Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia, Prabowo jabat sebagai Menteri Pertahanan. Dan pada Pilpres 2024, Prabowo Subianto yang gandeng anak Jokowi yakni Gibran Rakabuming Raka ini sukses menangi Pilpres 2024. Pasangan Prabowo Gibran ini mengalahkan pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Dan pada hari ini pemirsa, Prabowo Subianto akan dilantik sebagai Presiden RI yang baru, gantikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Terlihat tamu undangan telah tiba dari Brunei Darussalam. Dan prosesi pelantikan Prabowo sebagai Presiden RI gantikan Joko Widodo ini akan dihelat di gedung MPR DPR DPD di Jakarta. Baik, bisa breaking news akan kembali usai jeda berikut ini.